Assalamualaikum Buya. Saya mau bertanya, tapi sebelum itu mohon maaf Buya, pertanyaan yang akan saya ajukan agak sedikit kurang ajar. Saya pernah mendengar kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah berkata bahwa murid-muridku tidak akan masuk neraka. Itu membuat saya janggal Buya. Kenapa? Karena Rasulullah pun tidak bisa menjamin keluarganya selamat dari neraka Buya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para wali yang janggal di kepala saya. Saya harus bagaimana Buya? Karena saya sudah berusaha untuk tidak janggal, tapi terus saja seperti itu Buya. Tolong berikan nasihat yang terbaik Buya, karena setiap saya mendengar kisah-kisah para wali yang janggal, di pikiran saya selalu memikirkannya dan itu membuat saya stres dan malas beribadah. Buya, tolong penjelasannya Buya, karena saya tidak mau murtad. Karena saya sangat Baik. takut sekali dengan kemurtadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda punya iman, Anda bisa menilai kok. Anda sudah benar bahwasanya Nabi tidak bisa menjamin orang lain. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pasti hal-hal yang semacam itu adalah kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada beliau. Kalimat yang tidak sesuai, tidak benar dinisbatkan kepada seorang imam besar. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau dia memotong omongan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sempurna. Yang jelas kalau potongannya utuh seperti itu, bahwasanya semua muridku akan masuk surga, tidak masuk neraka, itu adalah tidak dibenarkan. Omongan semacam itu. Dan nggak mungkin seorang Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan semacam itu, melampaui daripada jidnya, kakeknya baginda Nabi SAW. Baginda Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Nabi mengatakan, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu siapa? Itu baru benar. Tapi jangan dipotong, semua umatku masuk surga. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak dilanjutkan. Nah, barangkali dalam hal ini, ada omongan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipotong. Sehingga menjadi fitnah. Tapi kalau secara keimanan, ilmu, ya nggak bisa dong. Semua murid Syekh Abdul Qadir masuk surga. Bagaimana seorang manusia menjamin masuk surga semuanya? Kecuali bunyinya begini barangkali. Makanya kita khusnudon. Syekh Abdul Qadir umam besar. Berfatwa dengan dua madhab, seorang wali besar, kutub, Masya Allah. Dan tidak mungkin beliau punya ungkapan-ungkapan yang bertentangan dengan manhaj kakeknya baginda Nabi SAW. Nggak mungkin. Ini banyak kesalahan daripada pengikut-pengikut yang kadang-kadang berlebihan dan sebagainya merusak para imam. Ini harus waspada. Dalam dunia tasawuf ini banyak juga kejahatan tasawuf itu menisbatkan kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh sang imam, sehingga ini merusak sang imam. Syekh Abdul Qadir ini orang sangat berpegang syariat, jangan main-main. Jangan dianggap Syekh Abdul Qadir ini seorang sufi ahli ibadah saja. Beliau itu saking alimnya berfatwa dengan dua madhab. Madhab Hambali sama madhab Syafi'i. Imam besar dalam urusan fikih. Jangan main-main. Urusan akidah. Makanya menisbatkan kalimat kepada beliau waspada. Kita lihat sanadnya dari mana omongan ini. Dari mana, siapa yang ngomong, jangan kamu percaya. Kalimat seperti itu ya nggak bisa dong kita percayai. Dinisbatkan. Kita tahu yang tahu Syekh Abdul Qadir imam besar. Sangat hebat akidahnya, fikihnya. Nggak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu. Kalau ternyata dinukil sebagian orang, kita tanya dari mana sumbernya, penukilannya. Setelah terbukti penukilannya, mungkin ada kalimat yang dipotong. Dan sebagainya. Yang jelas kalau utuh semacam itu nggak. Anda sudah benar dengan keyakinan Anda. Anda sudah benar dengan keyakinan Anda. Bahwasanya nggak mungkin. Kalimat semacam itu diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menjamin murid yang langsung masuk surga semuanya. Nggak ada semacam itu. Nah, bahkan semua para kekasih-kekasih Allah, bahkan Nabi sendiri adalah mengatakan kepada umatnya, kepada keluarga beliau adalah urusanmu dengan Allah. Beliau hanya memberikan petunjuk, memberikan jalan. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi waspada banyak ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan kepada ahli tasawuf itu melemahkan orang untuk dalam beribadah dan beriman, merusak iman. Seperti Anda sendiri akan tergoda. Maka Anda harus tergoda setelah ini. Tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mungkin mengatakan yang demikian itu. Kalaupun ada omongan semacam itu, mungkin ada tambahannya atau sebelumnya yang dibuang. Atau sanadnya nggak benar, tidak pernah diucapkan oleh beliau. Jadi pertama, tidak pernah diucapkan oleh beliau. Itu keyakinan kami. Tidak pernah diucapkan. Kalau iya sanadnya yang jelas dong, sanad ilmunya dong. Karena biarpun nanti disebutkan di bukunya, ada buku yang lain. Kalau bertentangan dengan buku lain Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak dipakai yang ini, kan dipakai ilmu yang lain, buku yang lain dong. Karena ini bertentangan dengan apa yang sudah dikukuhkan dalam syariat. Nggak ada manusia bisa menjamin ke masuk surga. Baik. Atau jika benar itu dinisbatkan kepada beliau, ada kalimat yang terpotong.
ada maksud yang lain yang kita tidak tahu apa sih sebelum kalimat sebelum dan setelahnya. Seperti mungkin seorang berkata, muridku akan masuk surga semuanya. Ngomong begitu. Tapi ada lanjutannya. Dengan catatan, mereka berpegang dengan baginda Nabi Muhammad SAW beriman. Loh kan ada lanjutannya misalnya. Cuman kalau dipotong kan jadi bahaya. Buya yang ngomong begitu. Wah. Kadang-kadang dunia tasawuf itu begitu. Banyak tasawuf itu hak. Tapi banyak juga penjahat-penjahat tasawuf itu. Pemalas-pemalas tasawuf itu merusak tasawuf dengan kalimat-kalimat yang aneh-aneh itu. Ya, yang menegakkan syariat. Kita perlu menegakkan syariat kan malah merendahkan syariat. Nggak boleh. Dan dunia tasawuf, tasawuf adalah mengagungkan syariat. Menjadikan seorang semakin berpegang kepada syariat itu adalah sufi yang sesungguhnya. Jadi seperti itu ya. Benar keyakinan Anda bimbang itu betul. Karena tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan yang demikian itu. Kalaupun ada kalimat dinisbatkan, bisa saja sanadnya tidak benar. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang menukil ini? Jangan setiap omongan langsung diakui mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa saja dia berbohong atau tidak benar. Atau dinukil dari buku yang belum bisa dipercaya. Atau tadi ada kalimat yang terbuang yang kita tidak membacanya. Sehingga bisa salah paham. Hati-hati ya. Jangan menisbatkan kalimat kepada orang besar yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat Nabi SAW. Itu bahaya. Menjadi fitnah bagi kita. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.